Sejarah Gunung Semeru. Gunung Semeru adalah sebuah gunung kerucut yang terletak di Pulau Jawa Timur, Indonesia. Gunung Semeru termasuk dalam wilayah dua kabupaten, yaitu Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang. Gunung Semeru merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa, dengan puncak Mahamerunya yang memiliki ketinggian 3.676 dari permukaan laut. Kawah di Gunung Semeru dikenal dengan nama Junggring Saloko. Pada tahun 1913 dan tahun 1946 kawah Junggring Saloko memiliki kubah dengan ketinggian 3.744,8 meter hingga akhir November tahun 1973. Di puncak Gunung Semeru pendaki dilarang untuk tidak masuk ke kawah Junggring Saloko, dan juga mendaki dari sisi sebelah selatan. Karena adanya gas beracun dan aliran lahar yang dapat membahayakan pendaki. Gas beracun ini dikenal dengan sebutan Wedus Gembel. Di Gunung Semeru sangat dingin. Suhu di puncak Mahameru berkisar 4-20 derajat Celcius. Cuaca sering berkabut terutama pada siang, sore dan malam hari. Angin di sana cukup kencang dan juga sering terjadi badai pada bulan Desember hingga bulan Januari. Pada awal tahun 1994, lahar panas Gunung Semeru mengaliri lereng selatan dan telah memakan korban jiwa. Pada tahun 1969, Su Hokgi, seorang tokoh aktivis Indonesia dan mahasiswa Fakultas Sastra Universitas Indonesia, meninggal akibat menghirup asap beracun di Gunung Semeru. Ia meninggal bersama temannya, yang bernama Ithan dan Fantari Lubis. Orang pertama yang mendaki Gunung Semeru adalah orang kebangsaan Belanda, yakni Kliknet dan Winnie Brigita pada tahun 1838. Mereka adalah seorang ahli geologi. Mereka menempuh jalur dari sebelah barat daya lewat Widodaren. Dan juga pada tahun 1945, Junghun, seorang ahli kehutani berkebangsaan Belanda, Junghun mendaki dari utara lewat Gunung Ayek-Ayek, Gunung Inden-Inden dan Gunung Kepolo. Pada tahun 1911 Van Gogh dan Heym mendaki lewat lereng utara. Dan pada tahun 1945 umumnya pendakian dilakukan di lereng utara, melalui Ranopani dan Ranokumbolo sampai sekarang ini. Legenda Gunung Semeru. Dalam kitab Tantu Pangelaran pada abad ke-15, konon keadaan bumi miring karena Gunung Meru di India terlalu berat, dan Pulau Jawa menjadi tidak stabil. Pulau Jawa terapung di laut luas, dan terombang-ambing karena ombak yang begitu ganas. Melihat pulau yang tidak menentu tersebut, para dewa bersepakat untuk memaku Pulau Jawa dengan cara memindahkan Gunung Meru yang ada di India ke Pulau Jawa. Untuk melakukan tugasnya, para dewa merubah dirinya dengan cara menjelma. Dewa Wisnu menjelma sebagai kura-kura raksasa. Dewa Brahma menjelma sebagai ular yang sangat panjang. Setelah kedua dewa tersebut menjelma, kemudian Gunung Meru diletakkan di punggung kura-kura raksasa tersebut. Dan ular panjang bertugas melilit mereka supaya tidak jatuh selama perjalanan. Setelah sampai di Pulau Jawa, Gunung Meru diletakkan di bagian barat Pulau Jawa. Tetapi tidak seimbang, karena bagian timur terangkat ke atas. Akhirnya para dewa memindahkan Gunung Meru ke arah timur. Saat membawa ke timur, bagian Gunung Meru tercecer dan membentuk barisan pegunungan dari barat ke timur. Meski begitu tetapi Pulau Jawa tetap miring. Dan akhirnya para dewa bersepakat memotong sebagian gunung dan meletakkannya di bagian barat laut. Konon penggalan Gunung Semeru tersebut membentuk Gunung Penanggungan atau yang dikenal Gunung Pawitra. Sedangkan bagian utama gunung dikenal dengan nama Gunung Semeru dan dipercaya sebagai tempat bersemayam Dewa Siwa. Sebelum dipindahnya Gunung Meru merupakan tempat bersemayamnya para dewa sekaligus tempat terhubungnya bumi dan kayangan. Sampai sekarang pun Gunung Semeru diyakini sebagai tempat abadi para dewa. Dikenal sebagai Gunung Suci, Gunung Semeru tentu memiliki misteri yang menyelimutinya.
salah satunya Arcapada. Arcapada dikenal sebagai poster akhir dalam pendakian Gunung Semeru. Nama Arcapada ini berasal dari kata arko dan podo, yang berarti arca yang sama. Konon arca ini menjaga sebuah gerbang ajaib yang hanya bisa dilihat oleh orang-orang tertentu, atau orang-orang yang memiliki ilmu alam gaib yang tinggi. Kini Gunung Semeru semakin dikenal oleh banyak petualang atau pendaki, sebagai tempat yang suci. Sudah sepantasnya pendakian Gunung Semeru dilakukan dengan tidak melanggar aturan yang sudah dibuat oleh pihak Taman Nasional, dan juga harus menjaga sikap dan perilaku. Demikian sekilas cerita tentang sejarah dan legenda Gunung Semeru. Tetap pantau channel ini dan saya ucapkan terima kasih.